Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan demokrasi. Nanti kita akan kupas dari segi etimologi, dari segi terminologi, bentuk, prinsip, dan lain sebagainya. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kraton, yang artinya pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kemudian dari segi terminologi, Abraham Lincoln itu mengatakan bahwasannya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. The government from the people, by the people, and for the people. Yang artinya bahwasanya pemerintahan dari rakyat, artinya kewenangan yang dimiliki pemerintahan itu tidak lepas adanya suatu pengakuan dari rakyat itu sendiri. Ada suatu legislasinya, ada suatu pengakuan. Nah, dimana kalau kita melihat dari negara juga butuh pengakuan dari negara lain ya dalam hal pembentukan negara. Selain adanya rakyat, wilayah pemerintahan juga harus ada pengakuan. Sama halnya dengan pemerintahan dalam artinya khususnya di Indonesia, yaitu membutuhkan adanya suatu pengakuan. Nah, pengakuan itu sendiri didapatkan dari masyarakat terkait dengan pemerintahan yang memiliki prinsip demokrasi itu. Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan oleh Abraham Lincoln itu bahwasannya oleh rakyat. Nah, pemerintahan oleh rakyat artinya rakyat ini berpartisipasi aktif dalam hal pengawasan ya, pengawasan pemerintahan, karena memang tujuannya agar tidak terjadi suatu tindakan yang otoriter. Nah, seperti itu. Dan artinya juga tujuan atau kehendak yang dikehendaki oleh masyarakat, rakyat pada khususnya, ini dapat tercapai dengan baik. Nah, kemudian demokrasi for the people. Nah, artinya di mana pemerintahan itu bertujuan untuk masyarakat secara umum. Karena mengingat bahwasanya negara Indonesia berkedaulatan rakyat. Kedaulatan itu merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyatnya, seperti itu ya. Jadi apapun, baik itu keputusan, baik itu kebijakan, baik itu sistem dan sebagainya, harus berdasarkan atas kepentingan rakyat secara umum. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, demokrasi itu ada berbagai macam bentuk ya, secara general maupun secara universal. Kita bisa melihat bentuk dari demokrasi, bisa bentuk dalam hal pemerintahan ya, bisa bentuk sebagai sistem politik, bisa bentuk sebagai yang namanya pandangan hidup. Nah, kalau sebagai sistem pemerintahan, bahwasanya yang namanya demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal keputusan berdasarkan atas mayoritas. Nah, mayoritas ini sendiri ditentukan dari pemilihan oleh orang yang dewasa. Nah, seperti itu. Nah, artinya kenapa dikatakan harus yang dewasa, yang dikatakan oleh si Sidney Hook itu sendiri bahwasanya ketika seseorang yang dewasa itu maka dikatakan sebagai cakap. Ini tidak lepas dari KUH Perdata yang mengatakan di dalam suatu perjanjian itu harus ada syarat subjektif maupun ada syarat objektifnya. Nah, syarat subjektifnya itu terkait dengan tidak ada paksaan ya. Lalu harus cakap. Nah, cakap ini kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan jelas berbeda. Ada yang mengatakan cakap itu ketika dikatakan 21 tahun. Nah, ada yang mengatakan 19 tahun, ada yang 17 tahun, tergantung dari peraturan perundang-undangannya. Misalkan kalau pemilihan umum ya berarti 17 tahun. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 ya berarti 19 tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi jenis cakapnya ini dilihat. Lalu terkait dengan syarat objektifnya ya, kalau dalam perjanjiannya artinya si Sidney Hook ini mengatakan bahwasanya yang namanya demokrasi merupakan sistem pemerintahan ya. Jadi ada pemerintahan yang sistem pemerintahan itu dalam hal pemberian suatu keputusan berdasarkan atas mayoritas secara bebas oleh orang dewasa. Nah, alias kita sebut sebagai cakap.
Nah, kemudian demokrasi juga bisa secara universal kita sebut sebagai sistem politik. Nah, kenapa di dalam demokrasi bisa kita katakan sebagai sistem politik? Karena Miriam Budi Harjo mengatakan bahwasannya yang namanya demokrasi itu sebagai suatu sistem politik yang dalam hal keputusannya juga harus berdasarkan pada mayoritas dengan pemilihan. Nah, dengan pemilihan secara bebas dan secara adil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa dikatakan bahwa yang namanya demokrasi itu merupakan suatu pandangan hidup, atau sikap hidup, dan ini tidak lepas dari pendapatnya Nurholis Majid yang mengatakan bahwasanya yang namanya demokrasi itu merupakan proses. Nah, proses dari norma-norma yang akan menjadi pandangan hidup, yang menjadi suatu pandangan hidup. Bagaimana sih kita berperilaku, bagaimana sih kita menjalankan suatu pemerintahan. Nah, itu jadi kalau kita melihat secara general, secara universal, maka dapat dikatakan demokrasi tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan saja, namun bisa sebagai bentuk politik dan bisa sebagai pandangan hidup atau sikap hidup. Nah, kemudian yang namanya demokrasi juga memiliki prinsip. Nah, prinsip yang dikemukakan oleh Franz itu ada beberapa macam ya. Ada 5 prinsip di dalam demokrasi. Nah, misalnya dalam hal ini ada dikatakan bahwasanya negara hukum. Nah, prinsip negara hukum di dalam demokrasi. Nah, yang mana negara hukum itu berarti kita berdasarkan rule of law, yang mana di dalam rule of law ada supremasi hukum. Nah, di dalam supremasi hukum itu berarti menegakkan hukum setinggi-tingginya. Artinya seseorang itu tidak boleh dihukum tanpa ada suatu aturan jelas, tanpa ada suatu aturan yang jelas. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan asas legalitas di dalam KUHP ya, ada nullum delictum nulla puna sine previa legi punalina, seperti itu. Nah, kemudian juga ada terkait dengan equality before the law di dalam negara hukum. Artinya ada kesamaan. Nah, kesamaan apa nih? Kesamaan di dalam suatu hukum. Nah, kesamaan di mata hukum, baik itu untuk kaum minoritas maupun kaum mayoritas, ini sama saja di mata hukum, ini sama semuanya. Nah, karena ada yang namanya equality before the law di dalam negara hukum. Lalu kemudian di dalam negara hukum juga ada terkait dengan penegakan hukum yang adil. Nah, di situ. Nah, kita bisa melihatnya ya, bahwasanya itu ada prinsip yang ada di dalam suatu negara hukum. Nah, kemudian menurut Franz itu dikatakan bahwasanya pemerintahan itu berada di bawah kontrol rakyat. Artinya dalam hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan itu diawasi oleh rakyat, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, Franz juga mengatakan bahwasanya di dalam prinsip demokrasi memukakan adanya pemilihan yang bebas. Kita berhak memilih siapa saja yang akan menjadi wakil kita sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat yang secara tidak langsung itu sendiri. Nah, kemudian ada prinsip mayoritas, artinya dari keseluruhannya. Nah, kemudian juga dengan adanya prinsip mayoritas itu tidak menyingkirkan hak-hak minoritas. Nah, hak-hak minoritas apa? Misalnya hak untuk beragama. Jadi agama itu ada yang minoritas dan ada yang mayoritas. Namun yang minoritas tetap harus dirangkul, tetap harus dilindungi hak-haknya. Tidak serta-merta kita menghilangkan hak-hak yang ada di dalam kaum minoritas itu sendiri ya, walaupun kita berprinsipkan pada dasar mayoritas. Nah, kemudian ada juga yang namanya misalnya ada jaminan atas hak demokrasi. Nah, ada bagaimana sih kita berhak menyuarakan suatu aspirasi kita, misalnya seperti itu. Nah, di dalam negara demokrasi ternyata ada banyak sekali bentuk-bentuk demokrasi. Nah, misalnya apa? Nah, ada demokrasi secara langsung ya. Demokrasi secara langsung artinya ya warga negara atau masyarakat melaksanakan secara langsung pemerintahan itu sendiri. Nah, efektif atau tidak? Jelas kita lihat terlebih dahulu jumlah penduduknya. Jika jumlah penduduknya itu kurang tidak terlalu banyak, maka ini akan efektif. Namun jika jumlah penduduknya cukup banyak, ini akan
tidak efektif. Nah, seperti itu. Karena penerapan demokrasi langsung ini berarti pemerintahan dalam hal pembuatan kebijakan itu secara langsung oleh warga negaranya dengan prosedur mayoritas secara umum. Nah, ini diaplikasikan atau diimplementasikan pada zaman Yunani, di mana kurang lebih sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi ini dilaksanakan secara langsung karena mengingat bahwasanya jumlah penduduk hanya 300.000 saja. Nah, jadi akan berjalan efektif. Namun kalau saat ini ya tidak seefektif pada zaman sebelum Masehi tersebut. Nah, kemudian juga ada bentuk demokrasi yang lainnya, misalkan ada demokrasi perwakilan ya. Ada demokrasi perwakilan yang berarti kita mewakilkan dari apa yang nanti kita kehendaki di dalam konstitusi kita. Nah, di dalam konstitusi kita menghendaki apa? Kan ada tujuannya ya. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, ketertiban, ya, melindungi. Nah, itu yang harus diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan harus jelas diimplementasikan dari hal perwakilan tersebut. Nah, kemudian juga ada yang namanya bentuk demokrasi yang mana demokrasinya itu lebih ke konstitusional. Nah, lebih ke konstitusional itu artinya apa? Jadi kekuasaan itu ada batasnya. Batasnya ditentukan oleh konstitusi. Jadi ada yang namanya sistem check and balances ya. Jadi ada pembagian kekuasaan. Misalnya ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan eksekutif jalankan peraturan perundang-undangan, ada kekuasaan legislatif ya, membuat suatu peraturan perundang-undangan, lalu ada lagi kekuasaan yudikatif dalam hal penegakan hukum itu sendiri ya, baik itu nanti di lingkungan peradilan maupun yang lainnya seperti itu ya. Kemudian juga ada demokrasi yang sifatnya itu atau bentuknya itu bentuk dari demokrasi yang liberal. Nah, demokrasi yang liberal yang seperti apa dan bagaimana? Nah, kalau kita bicara demokrasi yang liberal ini pasti ada karakteristiknya. Nah, karakteristiknya ini ada individualisme ya. Jadi individualisme menekankan kepentingan individu. Nah, ketimbang kepentingan mayoritas. Nah, ini kan bentuk dari demokrasi. Lalu ada universalisme, dilihat dari ras, agama maupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini jadi walaupun ada kepentingan atau mengutamakan individualisme, namun juga ada universalisme dalam arti demokrasi ini juga dilaksanakan loh oleh yang namanya agama, suku, ras, budaya yang lainnya. Nah, lalu ada mengutamakan kemajuan. Nah, di sini ada mengutamakan kemajuan, lalu juga ada yang namanya juga terkait dengan kesetaraan hak dan kewajiban. Nah, bentuk demokrasi yang lainnya misalkan nih ada bentuk demokrasi deliberatif. Nah, artinya di sini kalau kita lihat adanya menekankan pada musyawarah sebagai justifikasi publik. Jadi justifikasi publik menekankan prosesnya dengan proses musyawarah. Nah, itu terkait dengan terkait dengan bentuk-bentuk demokrasi. Nah, kemudian ada juga demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang itu seperti apa? Nah, demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 ya harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan ada pilar ya terkait dengan demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi makanya kalau di dalam suatu keputusan hakim itu kan ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ada penerapan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila pertama berkaitan dengan implementasi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua juga ada terkait dengan pilar menjunjung HAM atau hak asasi manusia. Jadi terkait dengan hak asasi manusia ini sangat dijunjung tinggi ya. Bagaimana sih kita memiliki hak untuk berserikat ya, memiliki hak untuk mengekspresikan budaya kita. Tentu ya mengekspresikan budaya boleh ya. Namun juga
harus ada rambu-rambu hukum yang ada. Nah, jadi rambu-rambu hukum yang bagaimana dan seperti apa ya rambu-rambu hukum yang sudah ada di konstitusi kita. Dasar hukum kita adalah konstitusi ya, yang lalu dijabarkan dengan aturan-aturan yang lainnya. Kalau kita lihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu ada di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR ya, ada undang-undang atau perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah, kabupaten maupun kota. Nah, itu harus sesuai dengan relnya. Dan juga kalau kita ingin mengekspresikan budaya, selain harus berpacu pada peraturan perundangan, juga tidak boleh nih ekspresi budaya ini mengganggu ketertiban umum ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam demokrasi ya, berprinsipkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, juga harus mengedepankan pilar yang namanya mengutamakan kedaulatan rakyat ya, karena kedaulatan rakyat merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Ini diatur secara peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam konstitusi kita. Di dalam konstitusi kita diatur bahwasanya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, kemudian terkait dengan pilar-pilar yang lain, yaitu mendukung kecerdasan ya. Tadi ada tujuan yang secara eksplisit itu dijelaskan bahwasanya tujuan dari negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selain tadi mensejahterakan ya, ikut dalam ketertiban umum, melindungi dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian juga harus ada pemisahan kekuasaan, ada pilar pemisahan kekuasaan tadi untuk membatasi agar nanti tidak terjadi kesewenang-wenangan, agar tidak terjadi otoriter, tindakan-tindakan yang anarkis dan lain sebagainya, yang mengatasnamakan rakyat dan lain sebagainya. Maka harus ada pemisahan kekuasaan. Nah, dan untuk menciptakan mengawasi antara satu dengan yang lainnya. Misalkan kalau kita lihat kekuasaan yudikatif ya, mahkamah yang dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi. Nah, itu terkait dengan hakim dalam hal pemberi keputusan ya, itu ada yang mengawasi ya. Jadi hakim-hakim ini juga diawasi dalam hal pengawasan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh Mahkamah Agung beserta Komisi Yudisial. Jadi setiap lembaga pasti ada pengawasnya. Maka pemisahan kekuasaan bertujuan untuk ada sistem check and balances. Nah, kemudian ada otonomi daerah, pilar otonomi daerah. Nah, bagaimana sih nanti pemerintahan daerah ini melaksanakan pemerintahannya, misalkan dengan mengeluarkan peraturan daerah ya, dan lain sebagainya. Kemudian pilar yang lain terkait dengan demokrasi berdasarkan Pancasila ada berkeadilan sosial. Artinya kita berhak nih mendapatkan keadilan. Nah, baik di dalam hukum maupun bertata negara dan lain sebagainya. Nah, dan juga ada mensejahterakan rakyat yang merupakan suatu tujuan di dalam konstitusi. Dan juga ada yang namanya pilar melaksanakan pengadilan yang merdeka. Pengadilan yang merdeka itu artinya bahwasanya tidak ada campur tangan pihak lain dalam hal hakim memberikan suatu keputusan. Nah, di dalam Undang-Undang 48 2009 itu kan dijelaskan bahwasanya hakim maupun hakim Mahkamah Agung maupun hakim Mahkamah Konstitusi itu harus bebas nih dari pihak-pihak manapun. Makanya ada yang namanya sistem one roof judicial system. Nah, kemudian juga ada demokrasi dengan rule of law yang tadi saya sebutkan bahwasanya ada berkaitan dengan supremasi hukum, equality before the law ya, penegakan hukum yang adil. Nah, demikian pembahasan berkaitan dengan demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.